Yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua bahuku. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang bahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin Abdullah bin Umar menyimak dengan baik apa nasihat yang hendak beliau sampaikan. Dan terkadang Nabi banyak melakukan hal yang seperti itu. Misalnya ketika beliau menasihati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, akhadha kaffayya bi kaffayyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang telapak tanganku dengan kedua telapak tangan beliau. Ini untuk kemudian memancing perhatiannya. Karena biasa ada orang dinasihati, jasadnya ada bersama dengan kita, namun hatinya melayang-layang. Betul atau tidak? Ya. Jadi Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW memegang kedua pundakku, kedua bahuku. Ya. Dan ini juga adalah dalil akan ketawaduan Nabi SAW, yang mana kita tahu Ibnu Umar ini termasuk sahabat yang sangat belia usianya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mereka ini adalah para pemuda yang masih sangat belia yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada beliau dan juga nasihat untuk kita semua. Apa kata Nabi? Kun fid dunya, hiduplah engkau di dunia ka'annaka gharibun, seakan engkau adalah seorang yang asing. Ya, atau abiru sabil, orang yang sekedar lewat. Subhanallah. Coba kita lihat, Nabi SAW memberikan nasihat untuk kita semua agar sikap kita di dunia ini seakan-akan kita adalah seorang yang asing. Ya, orang yang asing itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan kita biasa kalau bepergian ke satu tempat, ya, misalkan keluar daerah, apakah kemudian kita berniat misalnya di daerah itu untuk membangun rumah? Ya. Atau katakanlah kita ya berpikir untuk misalkan memiliki usaha ya di tempat itu, investasi dan seterusnya. Orang yang gharib, orang yang asing tidak memikirkan untuk seperti itu, karena dia akan kembali ke kampung halamannya. Bahkan mungkin perbekalan yang ia bawa hanya sekedar ya ketika berapa lama dia tinggal di tempat itu. Dan inilah yang kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menyikapi dunia yang fana ini. Bahkan lebih kurang dari sebagai seorang asing. Nabi mengatakan awabiru sabil, atau orang yang sekedar lewat. Ya, bayangkan ini lebih ringkas lagi, awabiru sabil. Makanya abiru sabil ini disebut dengan ibnus sabil, anak jalanan, ya, atau anak jalan. Apa maksudnya? Cuma singgah sebentar, sejenak. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama mathali, sesungguhnya permisalan aku, wa mathalu ad-dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin, au qala, atau dia bernaung di bawah sebuah pohon, ya ibaratnya seorang penggembara yang kemudian dia singgah bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian setelah itu ia akan pergi dan meninggalkannya. Itulah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kemudian memerintahkan kita agar kita ini zuhud terhadap dunia dan tidak diperbudak oleh dunia sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Karena dunia itu sebagaimana dari kata bahasa Arab ad-dunu, ya, ad-dunya dari kata ad-dunu. Ad-dunu artinya sesuatu yang dekat, sesuatu yang fana, ya, juga dekat-dekat dengan kata ad-daniyah, sesuatu yang hina, yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang banyak yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dunia ini. Pernah beliau bersama dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba di sebuah pasar beliau melewati, dan di jalan ada seekor bangkai, ya, yang sudah mati. Kemudian
kedua telinganya itu cacat, kecil. Nabi kemudian bertanya kepada para sahabatnya, siapa gerangan di antara kalian yang mau membeli bangkai ini? Ya, berapa kira-kira yang kalian beli dari bangkai ini? Maukah kalian membelinya walaupun dengan 1 dirham? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, andaikan pun ya hewan ini hidup, dia adalah ya hewan yang cacat, tidak ada orang yang mau membelinya. Apalagi sudah cacat, mati, bangkai, ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, demi Allah, tidaklah dunia ini lebih berharga di sisi Allah dari bangkai ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dunia yang orang-orang kemudian bahkan banyak menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya, kemudian saling bertikai dan berkelahi untuk memperebutkannya, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Kekuasaan, pangkat, jabatan, harta benda yang sampai ke pengadilan diperkarakan, bahkan ada anak yang menggugat bapaknya dan ada saudara yang putus hubungan dengan saudaranya hanya gara-gara dunia. Ya ikhwal karim, ketahuilah apa yang kita perebutkan dan yang kita pertengkarkan itu di sisi Allah tidaklah lebih bernilai dari seekor bangkai binatang yang cacat, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah, kita melihat untuk dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak membedakan bagian untuk orang kafir dan orang yang beriman. Bahkan terkadang bagian orang-orang kafir itu lebih banyak. Ya, mungkin ada yang kemudian berkata ini negara Eropa, kemudian terkenal dengan kemodernannya, kemudian kemajuannya, di mana-mana bersih jalannya, walaupun ini juga bagian dari Islam. Kemudian kendaraannya begitu mewah, kemudian model yang terbaru dan seterusnya dan seterusnya. Innama numli lahum liyazdadu ithma, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, bukan berarti ketika kami membukakan dunia itu kepada mereka, bukan berarti kami memuliakan mereka, tetapi untuk semakin menambah dosa dan kesesatan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ya ikhwal karim, inilah pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silahkan kita mencari, silahkan kita berusaha, silahkan menjadi orang yang kaya, silahkan kita menjadi miliarder dan seterusnya, tetapi jangan sampai dia masuk ke dalam hati kita, jangan sampai memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai menjadikan kita menjadi sombong, ya, jangan sampai kemudian kita lupa bahwasanya seiring waktu yang berjalan kita semakin dekat dengan kampung yang sebenarnya itu kampung akhirat, ayyuhal ikhwah. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan dunia itu seperti air. Wadrib lahum mathalal hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dalam surah apa ini? Al-Kahfi yang kita baca setiap pekan pada ayat yang ke-45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya, berilah permisalan kepada mereka tentang kehidupan dunia ini kama'in, seperti air, kata Allah, anzalnahu minas sama', yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard, yang bercampur dengan tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman yang ada di bumi. Ya, fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Kemudian akan menumbuhkan tanaman yang hijau, kemudian akan menguning, kemudian dipanen, setelah itu akan hancur menjadi hitam, apalagi kalau dibakar sama yang punya kebun, kemudian dibawa pergi oleh angin. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin id a'jabal kuffara nabatuh. Sebagaimana hujan ketika turun di bumi menjadikan para petani itu bahagia, a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra, kemudian dia menguning, dipanen, dipetik sama yang punya, thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama, ya, kemudian dia akan
tidak ada nilainya, menjadi hitam dan seterusnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu tabaraka wa taala mengatakan Allah mempermisalkan di dalam Al-Quran dunia itu seperti air karena 4 hal. Yang pertama kata beliau, karena dunia ini tidak ada yang pasti, semua berubah-ubah ayuhal ikhwah. Hari ini Anda menangis, besok Anda ketawa. Hari ini Anda kaya raya, besok Anda jatuh bangkrut. Begitulah roda kehidupan ya dunia ayuhal ikhwah. Itu satu. Kemudian yang kedua, Allah mempermisalkan dunia seperti air karena air itu tidak pernah tinggal. Ya, air itu tidak pernah tinggal. Dia adalah sesuatu yang akan mengalir. Dia adalah sesuatu yang fana, zailah. Ya, itulah tabiat dunia. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, Allah mempermisalkan dunia seperti air karena tidaklah seseorang masuk ke air melainkan dia akan basah. Apa artinya? Tidaklah seseorang terlalu disibukkan oleh dunia melainkan ia akan terfitnah dengannya. Ya, kata Nabi SAW, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin labtagha bihima thalithahuma." Ini termasuk di antara ayat yang pernah dibaca kemudian dinasakh ayatnya, namun hukumnya tetap tinggal sampai hari ini dan maknanya sahih. Andaikan anak Adam telah memiliki 2 lembah emas, maka dia masih mencari lembah emas yang ketiga. Wa ma mala ibnu Adam jawfahu illa turab. Kemudian anak Adam tidak memenuhi kerongkongannya kecuali tanah. Jadi ketamakan seseorang terhadap dunia itu tidak pernah berhenti kecuali kematian telah menjemputnya. Bahkan boleh jadi ada orang semakin tua, ketergantungan hatinya terhadap dunia semakin besar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dunia seperti air karena air itu jika pas takarannya maka dia bermanfaat bagi manusia. Namun jika lebih takarannya meluap bisa jadi tsunami, ya, menenggelamkan manusia. Dunia juga seperti itu. Kalau berlebihan, ayyuhal ikhwah, bisa membahayakan. Ya, bisa menjadi sebab kita terfitnah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kata Imam Al-Qurtubi mempermisalkan dunia seperti air. Saya tambahkan satu, ya. Allah mempermisalkan dunia seperti air karena air itu semakin mengalir, dia akan semakin jernih. Dunia juga seperti itu. Semakin kita alirkan, kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta kita akan semakin bersih. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka yang mensucikan jiwa mereka dari kekikiran dan mensucikan harta mereka. Boleh jadi ketika kita mencari nafkah ada yang syubhat, yang bercampur, atau ada sesuatu yang haram yang kita tidak tahu yang masuk, ya, bercampur dengan harta kita. Dengan banyak bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan membersihkannya insyaallah. Kemudian terakhir, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menambahkan dalam hadis ini, beliau berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Jika engkau berada di waktu petang, jangan engkau menunggu waktu pagi. Apa yang bisa kau kerjakan sekarang, kerjakan. Jangan menunggu hari esok. Apa yang Anda bisa lakukan dari ibadah sekarang, lakukan. Mumpung Anda masih muda, mumpung Anda masih sehat. Boleh jadi nanti Anda mau puasa, Anda mau bersedekah, Anda sudah jatuh fakir, sudah jatuh miskin. Anda baru mau berpuasa, Anda sudah tidak mampu lagi. Ya, makanya beliau berkata, "Wa khudh min sihhatika li saqamik." Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika li mautik, dan manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Di mana orang yang mati andaikan dibangkitkan kembali ke dunia, mereka hendak bersedekah di jalan Allah, mengerjakan ketaatan, atau hendak mengerjakan salat walaupun 2 rakaat yang ringan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ini makna perkataan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Jika Anda berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Setiap bisikan kebaikan yang ada di dalam hati Anda segera kerjakan sebelum kesempatan itu dicabut dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatakan nanti saya tua, ya, nanti saya berumur 40 tahun ke atas. Tidak ada jaminan ayuhal ikhwah ala karim. Dan buktinya juga banyak orang sudah tua, sebagaimana yang saya katakan tadi, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin hati Anda istiqamah seperti yang Anda rasakan sekarang ini? Makanya di antara perkara yang menghalangi seseorang dari ketaatan kepada Allah ada 2, yaitu tulul amal, terlalu panjang angan-angannya. Kemudian yang kedua, taswif, menunda-nunda kebaikan.
menunda-nunda ketaatan. Padahal ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan menjadikan dunia di tangan kita dan tidak memasukkannya ke dalam hati kita. Ini di antara doa yang masyhur. Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia di hatiku dan jadikanlah ia di tanganku. Kita juga butuh orang-orang yang diberikan harta oleh Allah, sebagaimana kata Nabi, ni'mal malus salih fil rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik yang jatuh di tangan orang yang baik, insyaallah. Dan dengannya kita bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala.